حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على Alhamdulillahilladzi amarna as-siyam kama amara 'alal ladzina min qablina la'allana minal muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas rahimakumullah wa hadakumullah, ittaqullaha ta'ala haitsuma kuntum. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah salat Jumat rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas manusia yang paling diagungkan oleh Allah, manusia yang paling dimuliakan, ditinggikan pangkat derajatnya, manusia yang paling bagus budi pekertinya, akhlaknya patut kita contoh, yaitu Nabi kita tercinta, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau dan tetap cinta kepada beliau secara kontinu, secara istimrar, secara istiqomah, senantiasa mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, mengamalkan, mentaati segala perintah beliau dan menjauhi segala larangan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah.
hari ini adalah merupakan hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan. Liman bada'a saumahu fi yaumis sabti, yaitu bagi mereka yang memulai puasanya di hari Sabtu kemarin. Hari ini adalah merupakan hari yang ketujuh di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sorga rindu kepada golongan manusia dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana telah disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar talil Quran wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wasaimina fi syahri Ramadan. Artinya surga rindu kepada 4 golongan. Artinya ada 4 golongan umat manusia dari golongan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedatangannya sangat dirindukan di dalam surga oleh para bidadari, oleh para malaikat yang ada di dalam surga. 4 golongan tersebut, yang pertama adalah talil Quran. Orang Islam yang gemar membaca Al-Quran, terlebih-lebih di bulan suci Ramadan, di mana kata Allah, allazi unzila fihil Quran syahru Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Tentu membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan pahalanya jauh lebih besar daripada pahala membaca Al-Quran di bulan-bulan yang lainnya. Karena bulan Ramadan adalah wal amal wa sawabul amali fihi mudha'afah. Segala amal kebaikan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan mudha'afah, pahalanya dilipat gandakan jauh lebih besar dari perlipat gandaan pahala di bulan yang lainnya. Satu kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, Allah balas dengan 1000 kali kebaikan. Bahkan sampai sodakoh yang paling afdol hanyalah sodakoh yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersabda ketika beliau ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayu sodakoti afdol?" Wahai Rasulullah, sodakoh yang manakah yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa? Saat itu beliau menjawab, as-sodakotu fi Ramadan, yaitu sodakoh yang dikeluarkan di bulan suci Ramadan. Maka hendaknya di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Masjid-masjid, musolah-musolah, majlis-majlis, pesantren-pesantren, surau-surau, ramaikanlah dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena ketika Al-Quran dibaca, rahmat Allah akan turun, dan setiap yang mendengarkannya akan mendapatkan pahala dari bacaan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qara'al Qur'ana wa huwa fi shalah, kana lahu bi kulli harfin mi'ata hasanatin, wa man qara'al Qur'ana fi ghairi shalah, kana lahu bi kulli harfin khamsina isrina sana. Wa man qara'al Qur'ana ala ghairi wudu'in falahu bikulli harfin asru hasanatin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, barang siapa yang membaca Al-Qur'an di dalam salat, maka baginya akan mendapatkan pahala dari setiap satu huruf yang dibacanya di dalam salat 100 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Qur'an di luar salat masih dalam keadaan punya wudu, maka baginya akan mendapatkan pahala dari setiap satu huruf yang dibacanya 25 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat sudah dalam keadaan tidak punya wudhu, maka baginya akan mendapatkan 10 kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu golongan yang pertama yang dirindukan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi adalah talil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Barang siapa mengaku beriman, tapi dari kerongkongannya, dari tenggorokannya
tidak pernah keluar huruf Al-Quran barang satu huruf pun, maka itu bagikan rumah yang kosong. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kedua yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah wahafidil lisan, orang Islam yang pandai menjaga lisan, yang pandai menjaga ucapannya dari ucapan-ucapan yang kotor, dari ucapan-ucapan yang keji, dari ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Bahkan apabila kita di bulan suci Ramadan ini berkata dusta, kemudian menggunjing orang lain, kemudian mengumpat atau mengadu domba dan melakukan sumpah palsu, maka dapat dipastikan bahwa puasa yang kita kerjakan hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja, sedikit pun tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan suci Ramadan ini, yuk kita jaga ucapan kita, jangan sampai mengeluarkan ucapan-ucapan yang dapat menimbulkan dosa. Karena sedang dalam keadaan berpuasa, apabila tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, apabila tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan durhaka, maka puasanya menjadi sia-sia. Contohnya seperti seorang anak muda di siang hari bulan suci Ramadan tidak berpuasa, padahal dia badannya sehat, padahal dia diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa, tapi dia berbuat durhaka Allah dengan sengaja tidak berpuasa, merokok, makan di siang hari bulan Ramadan, kemudian dia beli rokok ke suatu warung dan dilayani oleh pemilik warung tersebut, maka pemilik warung tersebut puasanya menjadi sia-sia karena dia telah ikut berpartisipasi untuk berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah dalam sabdanya yang telah diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bih, falaisa lillahi hajatun fi ayyada'a syarabah wa ta'amah." Kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa akan tetapi ia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan keji, akan tetapi ia membantu kepada orang lain yang tidak berpuasa untuk makan, minum, merokok di siang hari bulan Ramadan, padahal orang tersebut wajib berpuasa, maka sekali-kali Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kepada tidak makannya, tidak membutuhkan kepada tidak minumnya. Artinya orang tersebut yang melayani orang lain tidak berpuasa dengan menjual rokok, itu tidak ada pahala puasanya, hilang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wa mut'imil jihan. Orang Islam yang dermawan, yang berehan, yang loman, yang suka memberi makan kepada orang lain yang kelaparan, yaitu para fakir miskin, jompo-jompo, orang-orang Islam yang terlantar, yang hidupnya dalam kekurangan, yang hidupnya dalam penderitaan. Apabila kita memberi makan, minum kepada mereka, maka kita termasuk dari golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dermawan akan masuk surga jauh lebih dulu daripada haji mabrur. Orang yang dermawan jauh lebih dulu masuk surga daripada orang yang mati syahid. Bahkan orang yang dermawan akan dipersilahkan oleh para ulama untuk masuk surga lebih dulu daripada para ulama. Padahal sebenarnya para ulama yang harus lebih dulu masuk surga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang keempat yang dirindukan oleh surganya Allah adalah wasaimina fi sahri Ramadan. Orang-orang Islam, orang-orang yang beriman yang menjalankan kewajiban puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh, tidak batal 1 hari pun, dan di malam harinya melaksanakan tarawih selama 1 bulan penuh, tidak luput 1 malam pun. Orang-orang yang seperti ini, yang pertama, seluruh dosa-dosa mereka oleh Allah akan diampuni, sehingga mereka keadaannya bagaikan bayi yang baru dilahirkan tanpa dosa, sehingga mereka kembali fitrah, kembali suci. Maka bagi mereka berhak mendapatkan Idul Fitri, kembali suci, hari kemenangan. Bagi yang berpuasa, bagi yang tidak berpuasa, tidak ada Idul Fitri, tidak ada Lebaran. Justru semakin bertambah dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan hadiah
berupa kasih sayang Allah, berupa rahmatnya Allah. Allah sayang kepadanya, Allah mengasihinya, mencintainya. Dan yang ketiga akan mendapatkan hadiah dari Allah, bahwa orang yang beriman yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh dan bertarawih 1 bulan penuh yang dilaksanakan atas dasar iman dan ikhlas semata-mata karena Allah, maka baginya akan mendapatkan hadiah oleh Allah, dibebaskan dari sentuhan api neraka. Oleh Allah akan dikasih hadiah berupa sorga dan berupa seluruh kenikmatan, kemuliaan, keagungan yang ada di dalam sorga untuk mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa oleh Allah, sebagaimana telah diwajibkan pula atas umat-umat terdahulu, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi orang-orang yang patuh tunduk menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, agar kalian menjadi ahli sorga. Karena sorga, kata Allah, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafur